Sang Karut Transparency Royalty telah membuat hubungan Ahmad Dhani dan Once Mekel pisah jalan. Akibatnya Ahmad Dhani mengeluarkan larangan kepada Once. Ia dengan tegas melarang Once untuk menyanyikan lagu-lagu Dewa 19. Ia menambahkan hal ini bukan hanya soal royalti melainkan soal etika. Selama ini Once Mekel disebut tak pernah meminta izin saat menyanyikan lagu Dewa di proyek solonya. Padahal Once keluar dari Dewa sejak tahun 2010. Ahmad Dhani pun heran dengan sikap Once. Ia keluar band, tapi di proyek solonya masih menyanyikan lagu-lagu Dewa. Sebenarnya nggak perlu dilarang ya sebenarnya, karena ketika Once keluar dari Dewa 19 tahun 2010 itu harusnya konsekuensi logisnya itu ya nggak menyanyikan lagu Dewa. Ya kan, ketika keluar, oke, gue cabut ya dari 19, bye-bye gitu. Ya sebenarnya dalam konsekuensi logis ataupun common sense, ya berarti Once nggak nyanyi lagu Dewa lagi karena dia nggak mau keluar dari Dewa, gitu kan? Itu common sense-nya ya, harusnya seperti itu. Tapi kan ternyata kan nggak, ternyata kan Once mau tetap pakai lagu Dewa. Nah, ketika pencipta lagu tidak bisa melarang, ya misalnya saya tidak bisa melarang Once nyanyi lagu Dewa. Nanti akan ada I.O. membuat sebuah konser karya Dewa 19 bersama Ari Lasso dan Once. Bandnya nggak ada. Nah ini kan nggak benar gitu loh. Cukup vokalis-vokalnya aja. Bener. Ini nggak benar. Artinya gini, ketika seorang penyanyi itu keluar dari band, ya konsekuensi logisnya adalah penyanyi itu tidak menyanyikan lagu Dewa. Gitu. Saya nggak pernah lihat Sammy Hagar nyanyi Van Halen. Saya nggak pernah lihat si Steve Perry nyanyi lagu Journey lagi dalam solo-solonya itu loh. Nah, saya ini mencurigai ini siapa yang masukin pasal ini gitu. Ini pasal ini nggak benar. Pasal ini bertentangan dengan hakikat daripada hak cipta sendiri gitu. Karena Ternyata pendapat Dhani soal pelarangan Once senada dengan pendapat Yovie Widianto, komposer dan pentolan band Kahitna. Dalam podcast bersama Ferdi Element, ia mengungkapkan para vokalis Kahitna Hedi Yunus maupun Mario boleh berkarir solo, namun dengan syarat tidak boleh membawakan lagu-lagu Kahitna. Aturan ini dilakukan agar tidak ada pembajakan band Kahitna dan menjaga keberlangsungan hidup band Kahitna ke depannya. Sama persis dengan argumen Ahmad Dhani soal pelarangan kepada Once. Tanya Mas, tentang lagu-lagu itu seperti apa sih? Kalau menurut aku sih, setiap band, setiap artis kan boleh punya aturan domestik masing-masing. Ada aturan kekeluargaan masing-masing. Kayak di Kahitna itu ada aturannya. Kenapa Kahitna itu bisa, misalnya Hedi Yunus, Mario dan penyanyi-penyanyi itu ketika mereka berkarir solo, mereka tidak bisa bawakan lagunya Kahitna. Karena bukan karena tidak bolehnya itu terus karena hal apa gitu, tapi memang kalau misalnya dibawakan nanti orang-orang di daerah bisa aja udah Mas Hedi aja sendiri lebih murah, itu pesawatnya orangnya banyak, bandnya aja 9 orang gitu. Akhirnya gitu ya? Akhirnya mengkanibal antara Kahitna dengan kepentingan solonya. Oleh sebab itu saya selalu mendukung ayo solo yang baik, Mario solo yang baik, tapi Kahitna tetap Kahitna. Dan kebetulan sahabat-sahabatku tuh baik Hedi, Mario gitu, teman-teman yang sangat mencintai grupnya, jadi biarin, saya nggak akan pernah bawain kok gini. Dan sekarang kan juga susah ya, pasti kalau bawakan pasti nyampe aja dari medsos yang dan teman-teman tanpa itu pun gitu tidak begitu. Enggak begitu. Jadi itu menunjukkan bahwa kecintaan teman-teman terhadap Kahitna begitu besar sehingga grup ini bisa langgeng sampai sekarang gitu. Dari sisi situnya. Tapi kalau lain-lainnya juga kayak di Yovie and Nuno juga ada aturannya gitu. Kayak misalnya ini kalau bawain kondisinya seperti ini, tapi kayak seperti Madu Didut, kalau bawain dua lagu aja sih, emang kenapa? Tapi kalau misalnya lagunya banyak dibawain kan nggak baik buat penyanyi juga, jadi ntar dia karakter dia sebagai pribadi nggak keluar. Jadi memang sebagai solis itu saya selalu menekankan teman-teman saya yang mau bersolo, ayo kuatin, nggak apa-apa sekecil apapun kamu berusaha dari startnya, tapi akan menjadi sesuatu yang besar ketika kita konsisten berjuang terus. Akhirnya nanti kamu punya Hedi, punya Kahitna juga, punya Hedi solo juga, dan nggak tabrakan rezekinya masing-masing malah jadi lebih besar daripada dicampur adukan. Malah gitu. Jadi fansnya Hedi sendiri jadi ke Kahitna juga ikut Hedi. Jadi simbiosis mutualisme yang baik buat semuanya, dan itu kan menyenangkan. Tapi memang harus ada perjuangannya.